Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman setia channel saya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang atof, ya, tentang atof. Atof itu kalau kita biasanya disebut dengan kata sambung seperti dan, maka, yaitu kata-kata sambung seperti itu. Secara umum atof dibagi dua bagian, yaitu atof bayan dan atof nasak, ya. Atof bayan dijelaskan di dalam kitab Taswiqul Kholan, di antaranya adalah, ya, yang memiliki penjelasan atau taudeh dan taksis atau pengkhusus. Taudeh itu jadi dalam istilah atap itu ada atap, ada ma'tuf alaih, ada yang disambungkan, ya, ada yang disambungi gitu, ya. Gitu. Nah, kalau yang disambunginya, ya, yang disambunginya itu adalah sifatnya isim ma'rifat, maka atop bayan bertindak sebagai taudeh, penjelas. Ya, tapi kalau yang di atofinya, ya, bersifat nakiroh, maka atop bayan di sini bertindak sebagai pentaksis, ya, atau pengkhusus. Contohnya di sini aqsama billahi Abu Habsin Umaru ma massaha min naqbin wala dabrin. Nah, di sini ada kata Umaru. Nah, Umaru ini adalah merupakan atop bayan daripada kata Abu Habsin, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Jawa waktu ngaji, aksama wis bersumpah billahi demi Allah siapa Abu Habsin, Abu Hapas, ya, Umaru nyatane Sayyidina Umar. Jadi atop bayan itu biasa ditambahin dengan kata nyatane, ya, nyatane. Memang mirip dengan badal, tetapi kalau badal biasanya menggunakan kata-kata tegese, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia mungkin bisa jadi sama, baik nyatane atau tegese diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi yakni, gitu, ya. Jadi Abu Habsin, Abu Hapas, Umaru, yakni adalah Sayyidina Umar, yakni Sayyidina Umar, seperti itu. Dan di dalam Al-Quran juga ada kalimat mimma ing sodid, ya, sodidin. Nah, sodidin ini merupakan atau bayan daripada kata ma'in. Min ma'in dari banyu, ya, sodidin nyatane nanah. Nah, biasa pakai kata nyatane. Ya, kalau badal mah kan tegese, ya, tapi ini bukan badal, tapi ini adalah atau bayan. Sehingga untuk membedakannya biasanya menggunakan kata nyatane, ya, biasa kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama saja. Mimmain sodidin, dari air, sodidin yakni nanah, seperti itu. Nah, yang akan lebih lanjut kita bahas di sini adalah atfun nasak sebetulnya, karena atop nasak itu yang lebih luas daripada atop bayan, karena di sini memiliki hurufnya pun sampai ada 10, ya, dengan hatta. Ada wawu, ada fa, ada tuma, ada au, ada am, ada ima, ada bal, la, lakin, dan yang ke-10-nya hatta di sebagian tempat. Nah, untuk wawu contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun, dan Amar. Jadi Amar itu datang dan ki Zaid, ya, dan Zaid. Jadi datangnya itu bisa berbarengan, bisa lebih duluan Zaid atau lebih duluan Amar. Nah, kemudian yang kedua fa, contohnya ja'a Zaidun fa Amrun, telah datang Zaid fa Amrun maka Amar. Nah, ini beda dengan wawu. Kalau wawu istilahnya limut lakil jam'i, ya, limut lakil jam'i. Jadi datangnya ki Amar itu bisa bareng atau bisa satu-satu, ya. Tapi kalau kata fa dengan fa Amrun di sini, maka itu dengan harus tertib, ya, artinya yang disebut pertama dulu Zaidun dulu. Zaid dulu berarti yang datang, baru Amar. Tetapi memang datangnya itu tidak terlalu lama begitu.
Beda dengan summa. Nah, ini summa yang ketiga, Zaidun wa summa amrun, telah datang Zaid kemudian Amar. Ya. Fa amrun juga sebetulnya bisa biasa juga diartikan maka atau kemudian. Ya, gitu ya. Tapi untuk membedakan boleh Pak itu maka, tapi kalau summa itu kemudian. Dan summa itu sama dengan fa, mirip dengan fa begitu. Jadi yang datang Zaid dulu baru Amar. Jadi itu tartib, tetapi litarohi juga. Litarohi itu artinya tidak harus langsung telah datang Zaid kemudian langsung ke Amar gitu atau beriringan gitu ya. Cuman duluan Zaid. Tidak. Kalau summa itu bisa jadi lewat beberapa selang dianggap agak lama begitu. Itu pakai summa ya. Jadi maka kemudian juga diartikan summa itu adalah kemudian. Ya, kemudian. Kemudian ada au, jaa Zaidun au Amrun, telah datang Zaid atau Amar. Ya. Jaa Zaidun au Amrun raqiban. Telah datang Zaid atau Amar sambil raqiban, sambil berkendaraan. Gitu. Kemudian aja Zaidun am Amrun, apakah ya yang datang itu Zaid, Amrun atau Amar. Nah, ini am itu biasa didahului oleh huruf istifham. Kemudian imma, fa imma manam ba'du wa imma fidaan ya itunya. Ini imma ya. Ini merupakan takhir atau pilihan. Jadi fa imma mana, maka bisa di manan itu dibebaskan ya, ba'du setelah setelah ditawan. Ini ayatnya menjelaskan itu. Ini merupakan ayat Al-Qur'an ya, dari sebuah ayat sebuah surat Muhammad kalau nggak salah, surat Muhammad ayat 4 ya. Wa imma fidaan, dan juga bisa ditebus. Jadi bisa dibebaskan, bisa ditebus. Jaa yang ke berapa ini? Selanjutnya ada bal ya. Jaa Zaidun bal Amrun, telah datang Zaid bal Amrun tapi Pak Amar. Jadi ini kesalahan, ternyata yang datang bukan Zaid tetapi adalah Amar. Jaa Zaidun la Amrun. Nah, la ini la, telah datang Zaid bukan Amar. Jadi yang datang itu Zaid, bukan Amar. Amar tidak datang. Mungkin diharapkan tadi kedatangannya ya, cuman di sini diperjelas maka dengan huruf atapnya la ya. Jadi yang datang adalah Zaid bukan Amar. Kemudian yang kesembilannya lakin. Jaa Zaidun lakin Amrun, telah datang Zaid tapi Amar. Nah, jadi yang datang Amar bukan Zaid. Nah, lebih umum setelah nafi atau nida. Jadi biasanya untuk lakin itu didahului oleh nafi atau oleh nida. Contoh, kalau didahului dengan nafi, contohnya ma jaa Zaidun lakin Amrun. Jadi tidak datang Zaid lakin Amrun, tapi Pak Amar yang datang. Atau ya nida, biasanya ya Zaid, ya Zaidu lakin Amrun. Zaid tapi Amar. Jadi manggil Ki Amar tapi ngomongnya malah Zaid gitu ya. Maksudnya Ki Amar tapi yang dipanggil malah Zaid. Maka digunakan dengan kata atau kata sambung ya lakin tapi Amar. Jadi ya maksudnya yang dipanggil Amar. Kemudian akal tu asama kata hatta rosaha. Nah, ini hatta. Saya makan asama kata ikan hatta rosaha sampai kepalanya itu samakah. Nah, rosaha ini diatapkan ke sama kata. Maka i'robnya sama ya, karena asama kata nasab, maka rosaha juga yang diatapkannya itu nasab. Nah, perlu diketahui bahwa untuk hatta di sini ada 3 ternyata kalau dilihat di dalam kitab Taswiqul Kholan. Hatta itu ada hatta al-atifah, ada hatta al-jarroh, ada hatta al-ibtidaiyah. Kalau hatta al-atifah itu hatta huruf atap yang tadi disebutkan. Contohnya akal tu asama kata hatta rosaha. Jadi rosaha itu sama i'robnya dengan asama kata nasab ya, karena diatapkan dengan hatta. Tapi yang kedua akal tu asama kata hatta rosiha, ini si rosiha tidak sama i'robnya dengan asama kata. Kenapa? Karena tidak diatopkan dengan hatta. Jadi hatta di sini bukan hatta huruf atap,
tapi hatta huruf jar. Hatta al-jaroti maksudnya adalah hatta yang mengajarkan. Jadi hatta di sini menjadi hatta huruf atap. Hatta ro'siha sampai kepalanya samakah. Gitu. Nah, kemudian hatta ibtidaiyah itu tidak ada fungsinya. Ya, tidak seperti huruf atap disesuaikan i'rabnya dengan ma'tuf alaihnya atau juga tidak dikhopadkan. Jadi hatta ibtidaiyah itu yang setelahnya menjadi mubtada. Hatta ro'suha, makanya dibaca ro'suha. Kenapa ro'suha? Domah karena ini ropa. Kenapa ropa? Karena di sini ternyata kedudukannya sebagai mubtada. Ya, ro'suha hatta ro'suha. Hatta ro'suha sampai kepalanya. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah mahdupun, mahdub ya, dibuang. Takdirnya adalah al-makulatu atau makulatun. Jadi hatta ro'suha makulatun sampai kepalanya pun dimakan. Ya, seperti itu untuk hatta ya. Perlu diingat juga bahwa yang namanya atop ini harus mengikuti kepada ma'tuf alaihnya, kepada yang diatopinya, yang disambunginya. Di dalam hal apa? Di dalam i'rabnya, ya, di dalam i'rabnya, ya. Khususnya di dalam i'rabnya begitu. Nah, tetapi juga ada yang harus isim dengan isim, fi'il dengan fi'il begitu. Itu secara umum. Tapi di dalam kitab Al-Ajrumi, di dalam kitab Jurmiyah hanya dijelaskan di dalam i'rabnya saja. Ya, seperti i'rab rofa, i'rab nasab, khofad dan juga jazm, ya. Tapi nanti bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lain seperti isim harus diatapkan kepada isim lagi, fi'il kepada fi'il lagi. Fi'ilnya pun ya harus sama. Kalau fi'il madi ya ke fi'il madi lagi, kalau fi'il mudhari ke fi'il mudhari lagi, amar ke amar lagi. Ya, seperti apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasallama ini harus fi'il madi. Kenapa? Karena diatapkan kepada sholat. Sholat itu adalah fi'il madi. Jadi diatapkan fi'il madi kepada fi'il madi. Tapi kalau Allahumma sholli ya wasalim kesananya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wasallim. Kenapa? Karena wasallim ini diatapkan kepada kata Allahumma sholli, kepada sholinya. Sholli fi'il amar, maka salim pun fi'il amar. Jangan yang pertama fi'il madi, kesananya fi'il amar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Nah, itu jangan seperti itu. Itu tidak beres ya. Jadi harus wasalam karena dari sananya kan sallallahu, sholat fi'il madi juga. Nah, di sini dalam i'rab rofa, contohnya ja'a zaidun wa amrun tuh, dun dan run ya. Jadi sama-sama i'rab rofa pakai alamat rofanya pakai apa? Domah karena isim mufrad. Kemudian ra'aitu Zaidan wa Amron. Ya, saya melihat Zaidan kepada Zaid wa Amron dan Amr. Nah, ini Amron itu diatapkan kepada Zaidan. Zaidan nasab, maka Amron pun nasab. Marutu bi Zaidin wa Amrin. Saya lewat bertemu dengan Zaid. Wa Amrin dan Amr. Nah, Amrin ini diatapkan kepada Zaidin. Dan Zaidin ini sedang khopad. Maka Amrin pun khopad. Alamat khopadnya adalah kasroh. Kemudian Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Zaid itu tidak berdiri walam yakud dan tidak duduk. Nah, ini lam yakud itu diatapkan kepada lam yakum. Lam yakum di sini sedang jazm ya, i'rabnya itu alamat jazmnya sukun, maka lam yakud pun harus jazm karena diatapkan kepada kata lam yakum. Nah, itu ya yang secara umum disebutkan di dalam kitab Jurmiyah itu di dalam i'rabnya, 4 i'rabnya. Tetapi juga hal-hal yang lain yang tidak disebutkan di situ. Mungkin tadi ya fi'il harus ke fi'il lagi, isim harus ke isim lagi, termasuk juga jumlah ya, jumlah ja'a rajulun ya wa imra'atun ya. Ini kan mufrad, rajulun mufrad, imra'atun juga mufrad. Tapi kalau jama' ja'a rijalun. Nah, ini rijalunnya jama' dari rajulun. Maka kesanahnya jangan imro'atun, tapi niswatun. Begitu. Ja'a rijalun wa niswatun. Ya, jadi jamak ke jamak lagi. Tasniyah ke tasniyah lagi. Ra'aitu ja'a zaidani wa amroni. Ya, tetapi ini tidak harus sebetulnya.
Karena bisa saja yang datang Zaidnya 2 tetapi Amrun mah 1. Ya, ini itu mah hanya identiknya saja yang ini mah ya. Jadi boleh mufrad diatapkan kepada jama' atau di mufrad diatapkan kepada tasniyah atau sebaliknya itu masih bisa diterima begitu ya. Nah, tapi kalau itu tadi fiil ya, fiil dengan fiil itu lebih dahsyat keharusannya, walaupun mungkin di beberapa tulisan ada juga yang fiil ke isim atau isim ke fiil atau sebaliknya, tetapi itu tentunya dengan nuktah-nuktah tertentu ya, hanya orang yang bikinnya saja yang bisa menjelaskannya, dan itu biasanya di dalam tulisan-tulisan hikmah ya, yang memiliki hikmah-hikmah tertentu. Nah, secara umum tetap isim kepada isim, fiil kepada fiil ya, seperti itu. Baik, itu saja dulu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga para pencinta bahasa Arab ini diberikan kesehatan dan keselamatan dunia serta akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.